Halo, Virgo. Wah, Virgo ya. Virgo Sun, Moon, Rising, Venus. Halo juga, crosswatcher yang lagi memantau Virgo. Ini general reading. Energi banyak orang yang punya berchart Virgo, jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada yang vice versa ya, atau terbolak-balik. Dan ini timeless, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat ya. Lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Itu ya, Virgo. Jadi kita lihat energimu ya, Virgo, dan orang yang dealing sama Virgo, energi dia juga gitu ya, atau siapa. Oke. Wah, di sini ada energi Pisces, Cancer, Scorpio, Aries ya, Leo, Sagittarius, Eight of Wands. Aku rasa ini strong di Pisces ya. Pisces, Cancer, Taurus juga kuat. Tuh, Four of Wands, Five of Wands, Queen of Cups. Wah, beberapa ini ada Libra, Gemini, Aquarius ya. Strong juga di Capricorn, Scorpio, Aries. Wah, Gemini juga kuat ya. Bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi yang muncul ya, bestie. Jadi ini di baris pertama kemungkinan bisa kamu Virgo, tapi karena general bisa vice versa ya. Bisa kebalik. So, ini beberapa kalian, kenapa nih? Ada loh yang sedang rindu sama seseorang ya. Atau vice versa, ada seseorang yang merindukan kamu. Beberapa ini mirror, jadi sama aja, kita sama-sama rindu, sama-sama kangen. Aku rasa kamu sudah kenal orang ini. Beberapa ya, ini bisa dibilang masa lalumu ya. Kamu masih mengingat seseorang kah? Kamu masih mau rindu sama seseorang? Rindu banget ya, masih ingat semua kenangan bersama, masih ingat ketika kita dekat, ya begitu sih. Bisa vice versa, masa lalumu atau ada seseorang yang masih ingat persis bagaimana kenangan kalian. Cie, bawa-bawa mantan ini ya. Beberapa gitu, tapi ya nggak harus mantan sih, bisa aja orangnya nggak jelas gitu, tapi kangen sama kamu, atau kamu kangen sama orang yang nggak jelas itu. Terus ya, kamu mungkin berharap adanya komunikasi. Kamu mungkin berharap ya mudah-mudahan bisa bertemu, mudah-mudahan bisa dekat lagi. Tapi ternyata tidak segampang itu. Akhirnya beberapa kalian ya mungkin ada yang sudah berserah, bahkan udah pasrah gitu ya. Atau kamu merasa ya udahlah, apalagi yang harus saya lakukan. Mungkin ya sekarang diam-diam saja, pasif-pasif aja. Kalau dia maunya seperti itu, ya udah aku seperti itu. Atau ya apalagi yang harus diperjuangkan. Sudah terasa konflik batin, capek, lelah, hayati. Ya, ini konflik batin sih. Terus beberapa dari kalian, aku ngerasa ada yang memperhatikan kamu. Bahkan ada yang jealous ya, ada yang cemburu sama kamu. Beberapa ini iri sama kamu, makanya ada yang membicarakan kamu di belakang. Bisa vice versa, apa kamu sedang cemburu dengan siapa gitu ya. Itu sih, situasinya baper banget. Jadi ya beberapa kalian lagi baper-baperan karena rindu ya.
terus ada koreksi yang kuat, jadi ya bawa perasaan banget, baper banget ya. Kemudian ya, ini kan ada tentang rasa sakit hati. Apa kamu sakit hati terhadap seseorang? Atau sakit banget ini koneksi ya? Karena kamu cinta banget, kamu sayang banget sama orang itu. Bisa vice versa. Ada seseorang yang sayang banget sama kamu. Terus ya dia pengen bilang, nggak hanya kamu yang sakit, aku pun ngerasain sakit. Apalagi kalau semua terasa sulit, terasa rumit, banyak drama, ya aku pun sebenarnya broken heart ya. Apalagi kalau cinta kita bersegi-segi, ya aku bisa apa? Aku cuma baper-baperan sama kamu. Itu sih. Atau ini kamu ya, kamu belum bisa melepas seseorang. Ya, melepas sakit, bertahan juga sakit. Cuma dibandingkan gitu, Kak. Meskipun sama-sama sakit, tapi lebih sakit mana? Bertahan atau melepas? Oke. Sekarang kita lihat perasaan dia ke kamu. Perasaannya ke kamu, Virgo. Wih, ini ada Gemini lagi. Libra, Aquarius ya. Air sign-nya strong ini, elemen udara ya. Mungkin ada sesama Earth, sesama Virgo, atau Taurus, Capricorn. Ini juga strong di Sagi ya. Sagittarius, Cancer juga strong. Ada fire juga, Leo, Aries ya. Pisces, Cancer, Scorpio. Wow. Strong juga ini Leo ya. Cancer juga strong sama Pisces. Atau ada yang dilihat sama Scorpio ya. Ini Aries juga kuat. Oke. Jadi perasaannya ke kamu, aku ngelihat ini bisa dia sih, atau vice versa. Dia sebenarnya dia juga lelah gitu ya. Dia juga ngerasain hancur, dia juga ngerasain ya sakit sih sebenarnya. Karena dia sayang juga sama kamu. Kalian ini saling cinta. Terus kartu kalian ini ada yang sama, jadi ada yang mirror di sini ya. Ada yang twin flame parah ini ya. Beberapa nih soulmate. Jadi entah dia yang menganggap kamu soulmate-nya atau vice versa, atau ya setidaknya twin flame gitu ya, mirror banget. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Jadi kalau aku menyakitimu, itu sama aja kayak aku menyakiti diriku sendiri. Jadi jangan kira aku bahagia, aku seneng. Ya, habis menyakiti kamu, aku pun ngerasain sakit. Tuh. Dan ini orang yang dia batasi komunikasi kah? Atau ini vice versa? Ada yang batasi diri, batasi komunikasi karena bingung. Bingung sih, gimana ya cara berjuang? Gimana cara memperjuangkan kamu? Bisa vice versa. Tapi meskipun dia nggak tahu harus seperti apa memperjuangkan kamu, tapi dia juga takut kehilangan kamu. Jadi orang ini lumayan aneh ya. Atau siapa ini yang aneh ya? Bisa dia atau vice versa. Jadi ini hati ini masih susah banget lepasin kamu. Takut sih kehilangan kamu. Tapi kalau dipikir pakai logika juga nggak tahu bagaimana caranya berjuang. Atau memang situasi keadaan udah mentok gitu ya. Ya mungkin jadinya dia merasa ya udah, apa kita pelan-pelan harus ikhlas, apa kita pelan-pelan harus belajar melepas, atau pelan-pelan ya aku akan menjauh, semakin jauh, dan ya kita mungkin bisa aja berakhir.
Tapi orang ini tetap aja dia berharap lagi untuk komunikasi sama kamu, bahkan untuk bertemu sama kamu. Ini orangnya pelin-pelan. Kadang dia pakai sih logikanya, say, tapi kadang ya hati nggak bisa bohong ya. Dia ini cinta banget sama kamu. Kamu cinta banget sama dia. Tuh, kadang kita nggak bisa memilih sama siapa kita jatuh cinta. Tapi kendalikanlah diri kita ya. Kita masih bisa kok memilih bagaimana cara menyikapinya. Karena ini ada yang ya dia rasa apa juga gitu yang harus dilakuin. Mungkin ya dia ngikutin egonya, atau dia rasa semua udah terasa sulit gitu. Jadi ya aku bisa apa gitu ya. Wah, sebelum kesini aku pakai ini dulu ya. Oke. Oke. Wah, ini bisa pesan semesta. Kalau kamu ngerasa kamu perlu healing atau menenangkan diri, ya silakan ya. Terus tetaplah tebar kebaikan, tetaplah tebar kasih sayang. Meskipun ada yang gak suka kamu bahagia, kan tadi aku ada katakan, ya entah selain dia atau siapa, itu ada yang kadang jealous, cemburu sama kamu, atau iri sama kamu. Jadi ya meskipun ada yang membicarakan kamu, ada yang cemburu sama kamu, atau ada yang overthinking sama kamu, ya tetap aja kamu harus tebarkanlah cinta, kasih sayang ya, sekecil apapun itu. Meskipun kadang emosimu meledak-ledak ya, tetaplah berbuat baik. Kalau kamu merasa kamu orang baik, ya tetaplah jadi orang baik. Meskipun kebaikanmu terkadang tidak dibalas oleh dia, mereka, atau siapa ya. Terus ya, aku ngerasa kamu udah bisa menyaring mana orang-orang yang positif, mana yang enggak. Jadi ya, kalau yang enggak positif, yang toksik, yang negatif, atau enggak sehat, kamu harus jaga jarak lah. Itu. Dan aku ngerasa kamu tuh kalau ngerasa nggak kuat lagi atau ngerasa kayak udah nggak tahan lagi, ya lepaskan apa yang sudah seharusnya dilepaskan. Karena ya meskipun kita cinta, tapi kalau itu toksik ya, itu nggak sehat, ya buat apa gitu sih. Ya ini sekedar saran ya. Atau kalau kamu seperti butuh bantuan, kayak gimana ya mengambil keputusan, atau kamu memang kadang pengen minta tolong sama siapa, ya silakan. Karena aku rasa di sini ada yang mau membantu kamu. Apalagi kalau memang kamu mulai dari dirimu sendiri. Terkadang kita tuh bisa menarik energi positif kalau kita sudah menjadi positif. Kita bisa didekatkan dengan orang-orang baik kalau kita mau menjadi orang baik gitu. Dan di sini aku ngelihat ada ini yang rindu banget sama kamu ya. Seperti yang aku katakan, ada yang pengen banget kayak ya kalau bisa memandang kamu lah, memperhatikan kamu dari jauh, memantau kamu. Ada yang pengen kayak lihat-lihat wajahmu, ada yang pengen lihat fotomu. Kan ini ada kerinduan. Jadi dia tuh kayak pengen kalau bisa kamu tunjukin terus update foto-fotomu. Pengen tahu aja foto terbarumu kayak gimana, kabarmu kayak gimana sekarang. Mungkin ada yang pengen kamu update ya di sosmed. Gitu. Kayak perasaannya lagi ya. Virgo. Wah. Ada kartu insting. Aku ngerasa dia tuh sebenarnya bersyukur kenal kamu.
dia bersyukur pernah kenal kamu. Tapi aku ngelihat orang ini entah dia insecure, entah dia merasa ya perlu melindungi dirinya dari situasi yang gak enak, atau dia gengsian, egonya besar, atau dia orang yang gak percaya diri. Jadi ya drama banget gitu. Cuma dia tuh bersyukur sih, bersyukur banget pernah kenal kamu. Mungkin dari koneksi ini dia banyak belajar tentang arti cinta yang sesungguhnya. Dia tahu, oh ternyata kehilangan kamu tuh gak enak. Dan mungkin ada yang baru sadari sekarang, ternyata ya sakit banget sih kehilangan kamu. Ini bisa vice versa ya. Mungkin ada orang yang baru menyadari dan baru menyesali semuanya. Jadi ya ngerasa bersalah juga. Kemudian dia menutup diri ya. Atau ini vice versa, dia ngerasa kamu pun menutup diri. Atau ya kita sama-sama menutup diri aja, diam-diaman aja. Jadi ada di sini yang nggak ngomong ya, nggak komunikasi dengan lancar. Terus ya diam-diam dia berdoa sih untuk kamu. Atau ini kebalik ya, bisa kamu yang mendoakan dia. Atau memang ada seseorang yang mendoakan kamu. Dia mendoakan kamu. Terus aku juga ngelihat ini ada yang mengingat kebaikan kamu ya. Bisa vice versa, bisa kamu mengingat kebaikan seseorang. Jadi ada di sini yang kayak ya galau-galau nggak jelas, ingat-ingat semua yang pernah terjadi di antara kita itu sangat manis ya, susah banget lupain kamu. Terus ya di sini ada seseorang yang dia tuh sedang tidak baik-baik saja, mungkin dia ada persoalan dalam kehidupan dia. Ini beberapa dari mereka ada yang sakit secara mental, secara fisik, atau sakit keuangannya, sakit kantongnya, atau apa. Ini bisa vice versa. Dan dia ya sulit terbuka sama kamu. Sebenarnya ini masalahku. Sebenarnya aku tuh egois, aku tuh drama karena inilah kehidupan aku. Ya dia nggak jujur sama kamu, nggak terbuka. Tapi ya pengen sih sebenarnya cerita, meskipun nggak sanggup ya. So, ya beberapa ini tentang keluarga, atau ada pengaruh yang lain, pihak lain, atau udah punya keluarga ini ya. Beberapa dari mereka ngerasa, ya aku ini apalah dibanding dengan kamu, gitu. Ada kok yang berpikir bahwa kamu udah sibuk sama kehidupanmu, atau vice versa, kamu merasa dia sibuk dengan kehidupan dia. Jadi di sini ada kok yang salah paham. Ya drama-drama nggak jelas gitu. Jadi banyak misunderstanding, salah paham. Karena komunikasi nggak lancar, jadinya ya begitu. Itu sih. Oke, aku lanjut. Oke, di sini muncul deep knowing. Ada ini hubungan yang nggak jelas ya, atau ya dibiarin gitu aja, nggak jelas. Dibilang berakhir, nggak juga sih, karena kayak belum benar-benar selesai. Apalagi kalau tentang perasaan, siapa sih yang tahu kalau kita masih saling cinta gitu. Ini kuat banget sebenarnya. Kamu sama dia belum saling melupakan. Ini bisa tentang seseorang yang udah kamu kenal, bisa masa lalu, bisa mantan, bisa siapa gitu ya. Ada yang sebenarnya sudah sama orang lain gitu, tapi masih cintanya sama itu, atau masih cintanya sama kamu, atau kamu masih cintanya sama dia. Dan itu dipendam ya. Terus ada yang sibuk stalking, hanya cuma bisa lihat-lihat. Aku hanya bisa memantau kamu
diam-diam, aku hanya bisa lihat sosmedmu, kamu begitu indah, ya. Kamu begitu seksi, menawan, ya kayak gitu. Bisa vice versa. Ya kalau dipikir-pikir, kita lihat nih, takdirnya kayaknya udah nggak mungkin gitu. Tapi tetap aja nih kekeh, bahwasannya cinta itu ada, ya. Istilahnya ya mau gimana, aku kan cintanya sama kamu. Ya bucin sih, tapi inilah aku, ya. Tapi pesan semesta di sini, terkadang kalau ada orang yang hadir di hidup kita atau bahkan terkoneksi sama kita, itu kan belum tentu bisa jadi milik kita. Kalau dia sulit menjadi milik kita atau ada keadaan situasi yang kita rasa kita rumit lah gitu, ya mungkin ini hubungan hanya sekedar pelajaran hidup, pengalaman hidup. Jadi kamu tuh sebenarnya sedang ditempa gitu ya, kamu sedang dibentuk menjadi pribadi yang punya kualitas. Ini bisa tentang apa aja ya, bisa tentang percintaan, karir, kerjaan, bisnis, atau apa yang kamu rasa kok berat banget ya, kok aku tuh susah banget bahagia, aku tuh pengennya begini begitu, aku maunya sama dia. Atau gimana gitu ya, ya bentrok lah logika sama perasaan. Tapi ya sadar gak sadar kamu tuh sebenarnya mengalami ini semua karena kamu sedang dibentuk, kamu sedang ditempa menjadi sosok yang lebih kuat, lebih punya kualitas gitu. Dan apa ya, bisa dibilang kalau kamu butuh ketenangan untuk memahami semuanya, atau kalau kamu butuh ketenangan untuk mengambil keputusan, ya tenangkan dululah dirimu, baru kamu bisa melakukan ini dan itu. Seperti itu loh. Dan ya kadang cinta itu relatif ya. Mungkin kita bisa aja bilang ya mau gimana namanya cinta, begini begitu bla bla bla. Tapi ya sadari juga kadang di dalam cinta itu bisa saja ada ujian, ada godaan. Jadi kamu harus bijak gitu mengambil tindakan. Ini cinta yang aku rasain ini apa? Ini ujian kah? Ini godaan kah? Atau ya cinta ini hanya sebagai pembelajaran hidup supaya aku memahami bahwasanya cinta itu harus tulus, cinta itu ya sebaiknya tanpa syarat, supaya aku nggak kecewa dengan harapanku gitu. Oke? Jadi ini untuk Virgo ya, Virgo Sun, Moon, Rising, Venus. Oke? Ini bisa berapa saja yang cocok atau ada yang vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.